Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, sip. Nah, sebelum kita belajar, saya punya sesuatu dulu gitu ya. Ini mungkin ngambil dari paparel gitu ya, biar kelihatan agak ramai kelasnya gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang mana semangatmu, ini semangatku gitu ya. Jadi mana semangatmu, ini semangatku gitu ya. Oke, kita coba 3 kali berarti ya. Oke, mana semangatmu, Ini semangatku, mana semangatmu, ini semangatku, mana semangatmu. ini semangatku. Oke, ya, saya lupa, berarti direkam belum? Dinyalain belum ya? Saya juga lupa. Udah ya? Udah? Oke, sip ya. Takutnya udah rame-rame nggak direkam gitu ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang materi lanjutan dari yang kemarin tentang turunan, di mana ada namanya turunan fungsi komposisi atau kadang disebut namanya aturan rantai. Kalau misalkan saya punya fungsi fx, berarti nanti ada fu, u sama dengan gx. Fungsi komposisi itu yang gini, yang ada f, o, g, x gitu ya. Kalau di fungsi biasa, nanti hasilnya adalah f, gx. Kalau gof berarti g, f, x gitu. Jadi ada 2 buah fungsi di dalamnya. Nah, untuk turunan, nanti cara mengerjakannya ada namanya rumus dy per dx, turunan y terhadap x, sama dengan dy per du, berarti turunan y terhadap u, dan dikali dengan du per dx, turunan u terhadap x gitu. Contoh gini, kalau misalkan saya punya y sama dengan 3x ditambah 5 pangkat 7, yaitu sama dengan fx ya, sama saja dengan fx. Berarti kita harus buat pemisalan dulu. Misalnya u-nya ini gitu ya. 3x tambah 5-nya itu u. Ya. Berarti u sama dengan 3x ditambah 5. Sementara y-nya karena sudah diganti dengan u, berarti y-nya sama dengan u pangkat 7. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya. Saya punya soal y sama dengan 3x tambah 5 pangkat 7. Misalkan ini u-nya gitu ya. U-nya sama dengan 3x tambah 5. Kalau misalkan ini sudah dimisalkan u, berarti kan y-nya diganti dengan u ya, yang 3x tambah 5-nya pangkat 7. Nah, ini baru kita turunkan. Ya, baru kita turunkan. Ini u x ya, turunan u terhadap x, di ada x kan di sini ya. Oke. Sekarang turunan 3x berapa? Turunan 3x. Turunan 3x. Berapa turunan 3x? Oh, 2, jauh banget ya. Turunan 3x sama dengan, kalau turunan 2x 2. Kalau turunan 3x 3 ya. Nah, sekarang kalau turunan u pangkat 7. U pangkat 7 berapa? U pangkat 7 berarti 7 apa? U terus pangkat 7 dikurangi 1 gitu ya. Berarti berapa? 7u pangkat 6 gitu ya. Nah, baru kita masukin ke rumus. Rumusnya apa tadi? dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx gitu ya.
DY per DU-nya berapa? DY per DU-nya 7 U pangkat 6 dikali DU per DX 3. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kali ke dulu deh. Ya, ini kan kali ya. 7 kali 3 21 U pangkat 6. Nah, kita masukkan U-nya. U-nya berapa tadi? U 3X. Berarti ya 21. U-nya berapa? 3X tambah 5 pangkat 7 pangkat 6. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi kalau misalkan ada soal, ya bentuknya harus pangkat seperti ini ya. Yang namanya turunan, namanya integral itu harus pangkat dulu gitu. Kalau misalkan ada bentuk akar atau bentuknya pecahan, ya berarti harus diubah dulu ke dalam bentuk pangkat gitu ya, sama seperti kemarin di contoh soal sebelumnya. Jadi kalau misalkan saya punya Y sama dengan 3X tambah 5 pangkat 7, ini kita misalkan dengan U ya. Berarti U-nya sama dengan 3X tambah 5. Ini sama dengan DU per DX. Nanti Y-nya sama dengan U pangkat 7. Ini DY per DU 7 U 7 kurangnya 1 berarti 7 U pangkat 6 gitu ya. Ini tinggal dimasukin ke rumus. DY per DU-nya 7 U pangkat 6, DU per DX-nya 3. Nanti tinggal dikalikan. Nah, dimasukin lagi U-nya gitu ya. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Ada Y sama dengan akar X pangkat 3. Ini akar ya. Berarti kita harus ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi apa? Y sama dengan X tambah 3 pangkat ini pangkat berapa nih? 3. Ya kalau ada pangkatnya pangkat berapa? 1. Kalau akar tuh pangkat berapa biasanya? Akar biasa pangkat 2 ya. Berarti ini tulis 2 gitu ya. Tapi nggak ditulis. Berarti ada M per N. Berarti berapa pangkat berapa? Berapa per berapa? 1 dan 2. Berarti pangkat 1 per 2. Gitu ya. Oke, ini pernah perasaan kemarin waktu di mana ya? Di turunan biasa. Ya. Saya pernah bilang apa namanya, atau ada soal yang kalau misalkan ubah akar ke dalam pangkat, ada juga pecahan ke dalam bentuk pangkat gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti kan Y sama dengan X tambah 3 pangkat setengah gitu ya. Nah, berarti yang U yang mana? Nah, ini U-nya gitu ya, X tambah 3. Berarti kita misalkan, misal U sama dengan berapa? X tambah 3. Berarti DU per DX-nya berapa? Turunan X? 1. Turunan 3? 2. Turunan 3? Turunan 5? Turunan 10? 5. Kalau turunan X? Turunan 3X? 3. Turunan 4X? 4. Turunan 1? 0. Turunan 3? 0 ya. Oke, turunan 3 sama dengan 0. Oke, sip. Berarti sisa Y sama dengan U pangkat berapa? U pangkat 1 per 2. 1 per 2. U pangkat 1 per 2. Berarti ini apa tadi? DY per DU.
Berarti berapa turunannya? U pangkat setengah? Ya, U itu sama dengan X ya. Maksudnya meskipun U juga turunannya sama seperti kayak misalkan X pangkat N gitu. Berarti berapa? 1/2. Berapa? 1/2. U pangkat setengah? 0. 1. Nih, kayak gini turunan. Oh, 1/2. Berarti 1/2 U pangkat 1/2 dikurangi kurangi 1. 1. Gampang ya. Berarti 1/2 U setengah kurangi 1. 1. Setengah kurangi 1. Setengah. Dikurangan hiji. Setengah dikurangi 1. Nah sekarang yang namanya pecahan, kalau pengurangan dan penjumlahan itu syaratnya penyebutnya harus sama. Biar penyebutnya sama, berarti penyebutnya 2 ya. Karena ini 1, berarti berapa dibagi 2 hasilnya 1? 2. Berapa per 2 hasilnya 1? 2/2 gitu ya. 2/2. 2/2 berapa? 1 ya. Berarti tanpa merubah datanya gitu ya, tetap 1. Nah sekarang 1 dikurangi 2. 1. Min 1. Ini ya. 2 dikurangi 2. 0. Tetap 2 ya. Min 1/2. Min 1/2. Nah sekarang kita masukin ke rumus. Rumusnya apa? DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. DY per DU nya berapa? 1/2. 1/2 U min 1/2 min 1/2 pangkat ya, dikali dengan DU per DX nya 1. 1 kali setengah ya, berarti tinggal setengah U pangkat negatif 2. Berarti gimana itu? U nya berapa tadi? U nya X tambah 3, berarti 1/2 X tambah 3 pangkat negatif 1/2. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ya. Sekarang silakan dicoba untuk soal yang nomor 3. Nomor 3 berarti dia bentuknya apa namanya? Pecahan, diubah dulu ke dalam bentuk pangkat ya. Silakan dicoba ya. Y sama dengan 1 per dalam kurung 2X min 1 9. Pak ulang Pak, ulang ya. Gimana gitu bacanya? Ulang Pak. Iya, 1 per Y sama dengan 1/2X min 1 pangkat 9. Y sama dengan 1 Pak jangan saya sih Pak. Y sama dengan 1/2X min 1 pangkat 9 sama dengan Y sama dengan dalam kurung 2X min 1 pangkat 9 min pangkat 9 U sama dengan 2X min 1. Rumusnya DU sama DU per DX sama dengan 2. Y sama dengan U
min pangkat 9. Rumusnya DY sama DY per DU sama dengan min 9 U min pangkat 9 min pangkat 1 sama dengan min 9 U min pangkat 10. Rumusnya DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX sama dengan min 9 U min pangkat 10 dikali 2 sama dengan min 18 U min pangkat 10 sama dengan min 18 dikali 2x min 1 min pangkat 10 sama dengan min 18 dikali 1 per 2x min 1 pangkat 10. Jawabannya sama dengan min 18 2x min 1 pangkat 10. Cukup. Oke, kasih tepuk tangan. Iya, ini jawabannya. Iya. E sama dengan 1 per 2x min 1 pangkat 9. Ya, sama seperti tadi. Ini harus diubah dulu ya ke bentuk pangkat. Ini kan tadi pecahan ya. Pecahan diubah ke dalam bentuk pangkat. Karena di bawah jadinya negatif 9 karena awalnya positif gitu ya. Nah, berarti ini U-nya 2x min 1. Nanti DU per DX turunan 2x sama dengan 2. Y-nya berarti kan sisa U pangkat negatif 9. DY per DU-nya berarti min 9 ya. Pindahin ke depan nanti dikurangi 1 akhirnya min 9 U pangkat negatif 10. Kita masukin rumus DY per DX sama dengan DY per DU per DX. Ya. Masukin negatif 9 negatif 9 U pangkat negatif 10 kali 2 kali 9 18 ya. Nanti U-nya diganti, masukin lagi 2x min 1-nya. Nah, ini kan negatif ya. Biar jadi positif, kita ubah ke dalam pecahan lagi. Simpan di bawah, akhirnya jadi positif. 18 kali 1 ya 18. Ya, berarti negatif 18 per 2x min 1 pangkat 10. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang ya nanti setelah libur puasa kita belajar lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.